huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hatta idza jaa ahadakumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barjahun ila yaumi yub'atsun. Sadaqallahul azim. Hadratul mukarramin yang sangat-sangat kami hormati, para guru-guru kami, para asatiz, wabil khusus Ayahanda Ustaz Haji Jamil Ali, wabil khusus Kakanda Ustaz Izam, Ustaz Amir, juga Bapak Ustaz, lupa lagi Bapak Ustaz Kasmuri, mewakili keluarga besar almarhum saudara kita Kakanda Ustaz Imam Busyairi, juga para keluarga besar yang hadir di kesempatan malam ini, serta para bapak, ibu, hadirin, rekan sahabat dari almarhum yang insya Allah kecintaan kita kepada beliau, rasa sayang kita kepada beliau tanpa terbatasi dengan 7 hari, 40 hari, atau bahkan 101 tahun sampai di haul, melainkan kita akan terus mengingat, mengenang betapa beliau almarhum banyak membangun kebaikan di lingkungan kita, banyak jasa-jasa beliau, sehingga mudah-mudahan kebaikan yang pernah beliau lakukan untuk lingkungan termasuk masjid, Allah catat sebagai amal ibadah yang terbaik untuk beliau, sehingga menemani beliau setia di alam barzah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Puji dan syukur kita senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan karunia-Nya kepada kita sekalian, sehingga di kesempatan malam ini mohon maaf lagi-lagi ngisi ceramah mulu nih, bagiannya seharusnya orang tua kita yang menyampaikan. Tadinya cuma sekedar ingin ikut tahlil sambil menunggu acara akikah di Darul Wasi'ah, tapi malah suruh duluan lagi aja. Apa-apalah insyaallah. Mudah-mudahan silaturahim dengan keluarga besar almarhum tambah menguatkan anak, istri semua yang ditinggalkan, sehingga makin sabar, makin ikhlas kita melepas kepergian beliau, sehingga lewat keikhlasan kesabaran kita, musibah yang sudah lewat 40 hari menjadi ladang ibadah untuk keluarga semuanya. Salawat beserta salam semoga tercurah limpah selalu kepada junjungan alam, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga keluarganya, sahabatnya, tabi'in serta tabi'atnya, dan sampai kepada kita sekalian selaku para pengikutnya. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah, beliau guru kita,
sahabat kita, tetangga kita, Al-Ustadz Imam Bushairi. Saat ini beliau sedang mengalami pada masa alias pada alam yang dinamakan dengan barjah, alias tempat istirahat, tempat transit dari perjalanan dunia ke akhirat belum sampai, namanya barjah. Arti daripada barjah adalah dinding pemisah antara dunia dan akhirat. Dari dunia sudah berangkat, ke akhirat belum sampai. Dan sekarang ini kondisi beliau, mal mayitu fi qabrihi kal gharikil mugawas. Kalau memang beliau adalah orang soleh yang kita kenal, boleh dikatakan kita tidak khawatir dengan orang-orang yang melewati proses barjah. Tetapi ketika orang yang tidak cukup amal, orang yang tidak cukup bekal, kondisi di alam barjah begitu mengenaskan. Kal gharikil mugawas, sama seperti orang yang tenggelam. Orang yang tenggelam di tengah lautan, terseret kemudian banjir bandang, terbawa arusnya, arus sungai. Dia tidak pernah peduli pegangan apa yang dia pegang. Artinya betapa orang-orang yang akan nanti mengalami barjah, mereka sangat-sangat butuh pegangan, sangat-sangat butuh bantuan. Termasuk yang mereka butuhkan adalah peranan anak-anak yang mereka dambakan kelak akan melanjutkan perjuangannya. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah, berbuat baiklah untuk orang tuanya, berbuat baiklah buat ayahmu. Ayahmu Bapak Ustadz Imam Bushairi, dia seorang pendidik, dia seorang pengajar, butuh bantuanmu. Sekalipun dia orang baik, sekalipun dia orang soleh, tapi jangan pernah lupa untuk mendoakannya. Kenapa? Beliau mungkin tidak memiliki warisan yang cukup untuk memberikan rumah buat anak-anaknya. Beliau mungkin tidak memiliki tanah yang luas untuk memberikan warisan terbaik buat anak-anaknya. Tetapi warisan terhebat yang dimiliki ayahmu adalah kamu, anak-anaknya. Dia memiliki warisan itu kamu, anak-anaknya. Maka jangan lupakan dia. Teruslah kirim doa untuknya. Teruslah menebar kebaikan untuknya. Ada sebuah kisah di zaman Sayyidina Hasan, di mana di zaman Sayyidina Hasan beliau kedatangan seorang perempuan yang begitu rindu ingin bertemu dengan anaknya. Dikisahkan di dalam kitab Riyadul Badi'ah karangan daripada Syekh Imam Nawawi Al-Bantani. Nama sarahnya itu Athimarul Yani'ah, karangan daripada Syekh Nawawi Al-Bantani. Datang seorang perempuan menghadap kepada Imam Hasan. Kata orang perempuan ini bilang, wahai Imam, begitu rindu aku ingin bertemu dengan anak perempuanku yang telah wafat.
Begitu rindu aku ingin bertemu dengan ayahku yang telah wafat. 40 hari sudah lewat, ayah kita meninggalkan kita, nak. 40 hari sudah ayah kita meninggalkan kita, dan kita bertemu hari ini dengan tetangga mendoakan ayah kita tercinta. Sepertinya sulit untuk bertemu ayah walaupun lewat mimpi. Sebetulnya sulit ternyata bertemu dengan ayah. Dipingin-pingin ternyata nggak ketemu juga, padahal kita ingin bertemu. Kenapa sebabnya? Ini mungkin salah satu hukuman dari Allah, sulitnya anak untuk bertemu dengan orang tua, karena selama hidup orang tua tidak pernah maksimal membahagiakan orang tua, tidak full untuk mengabdi mengejar surga, padahal surga ada pada orang tua kita. Sehingga sulit ketika kita kangen saat orang tua sudah almarhum, saat orang tua sudah tidak ada. Maaf, sebulan sekali kita nggak pernah bermimpi, setahun sekali kita nggak pernah bermimpi sama orang tua. Kenapa? Salah satu teguran ternyata dari Allah. Salah satu teguran, selama hidup kita kurang membahagiakannya, selama hidup kita kurang berbakti kepadanya, saat mereka sudah wafat baru bilang kangen. Kata Syekh Imam Hasan, kalau kamu ingin bertemu dengan orang tuamu, kalau kamu ingin bertemu dengannya, maka setelah selesai sholatnya, sholat isya, lakukan sholat 4 rakaat. Namanya sholatnya sholat hajat. Pada rakaat yang pertama setelah Fatihah, bacanya baca apa? Bacanya baca apa? Alhaakumut takatsur. Kayaknya udah saya kasih deh. Kagak ada yang nyangkut nih, bingung. Kayaknya udah kita kasih ini. Rakaat pertama setelah Fatihah baca Alhaakumut takatsur. Rakaat yang kedua setelah Fatihah baca Alhaakumut takatsur. Selesai itu salam, bangun lagi di rakaat kemudian apa? Rakaat yang ketiganya setelah Fatihah baca Alhaakumut takatsur. Rakaat keempat baca Alhaakumut takatsur. Selesai salam. Setelah itu tidur. Jangan ngapain lagi, nggak perlu pakai nonton bola lagi. Bodoh amat, mau tamatnya jam 12 tuh bola. Mau sampai 24 jam, jangan nonton bola lagi. Sholat hajat mintanya pengen ketemu sama orang tua, malah nonton bola dulu. Ya kagak ketemu, yang ada ketemu sama si Messi. Udah kecewa sama Arab Saudi, kalah katanya. Di Messi itu. Bismillah. Nggak begitu. Itu. Selesai hajat 4 rakaat, ba'da isya tidur miring ke kanan. Sepanjang-panjang baca sholawat. Sampai mata kita terpejam, sampai tiduran. Akhirnya perempuan ini balik ke rumah. Kemudian dia melakukan apa yang disampaikan oleh Imam Al-Hasan bin Ali. Benar. Dia sholawat, dia hajat, dia sholawat sambil tiduran. Sampai dia tidur, di alam mimpinya dia dibawa ke satu tempat di mana dia bisa melihat anaknya. Apa yang terjadi? Sayang 1000 sayang. Kaki anaknya terbelenggu dengan rantai. Tangan anaknya terbelenggu dengan rantai. Leher kemudian anaknya pun terikat dengan rantai, dibelenggu dia. Dia menyaksikan anaknya dalam kondisi mengenaskan. Dia melihat anaknya dalam kondisi yang sangat parah. Kaget, terbangun dia. Langsung setelah itu dia lari ke Imam Hasan. Dia bilang, wahai imam, bantu saya. Wahai imam, bantu saya, ada apa dengan engkau? Jawabnya, kata perempuan ini, aku melihat bahwa anakku sedang tersiksa di alam barzah.
bahwa anakku sedang apa? Sedang memperoleh siksaan yang begitu hebat di alam barzah. Tolong aku, bagaimana harus aku perbuat? Kata ibunya tadi bilang kepada Imam Hasan bin Ali, minta tolong, minta bantuan. Apa coba yang diarahkan oleh Imam Hasan? Kata Imam Hasan bin Ali, keluarkan sedekah atas nama anakmu. Keluarkan sedekah atas nama anakku, mau apapun namanya. Mau itu sedekahkah, mau itu kemudian wakafkah, mau itu infakah, keluarkan atas nama anakmu yang sudah wafat. Semoga apa yang hari ini kita keluarkan, hari ini yang kemudian oleh keluarga disajikan, saya yakin ini adalah bentuknya bentuk amal kebaikan. Nilainya adalah nilai sedekah untuk almarhum. Nilainya adalah pahala untuk almarhum. Yakin ladang pahala untuk almarhum. Niatkan sama keluarga begitu. Insya Allah beliau almarhum kebagian dari pahala sedekah yang diberikan oleh keluarga. Ternyata saking memang cintanya orang tua sama anak, suruh sedekah enggak? Kalau yang namanya buat anak apa aja dibelain, Pak. Buat anak apa aja dilakonin, mau ngutang-ngutang, mau berkorban sama apapun buat anak, mesti dikorbankan. Cuma kadang kita tidak berpikir, sayangnya kita dengan anak bukan mesti harus dikabulkan semua permintaannya. Ujung-ujungnya tidak mendidik anak-anak kita. Kalau sayang sama anak hari ini, berikan pendidikan yang terbaik. Ajarkan agama kepada anak kita. Sayang sama anak, ternyata mohon maaf diajarkan sholat tidak, diajarkan ibadah tidak. Baru kena kasus narkoba, korban tuh 20 juta. Kasus narkoba, korban 40 juta. Tebus buat anak. Sayang ke anak tuh bukan begitu. Udah kena kasus baru keluar duit. Dari sekarang nyantrenin bocah, didik bocah biar bener, biar ngerti ilmu agama. Paling tidak dia mengerti tentang balas budi terhadap orang, balas budi terhadap orang tua. Ternyata dengan sedekah yang dikeluarkan ibu, diniatkan buat anak itu, apa yang terjadi? Selang beberapa lama, ternyata bukan ibunya yang bermimpi. Ternyata adalah Imam Hasan bin Ali. Imam Hasan bin Ali, dia sempat tertidur, kemudian dia bermimpi masuk ke suatu alam yang di situ adalah taman-taman surganya Allah. Apa yang terjadi? Dia kemudian Imam Hasan dalam mimpinya melewati taman-taman tersebut. Akhirnya dia menuju satu tempat di mana ada singgasana. Di singgasana itu ada seorang perempuan yang cantik memakai mahkota. Perempuan itu memanggil Imam Hasan bin Ali, wahai Imam, Anda kenal tidak dengan saya? Kata Imam Hasan, mana ketehe? Itu kan, mana kita tahu, baru ketemu juga sekarang. Kata seorang perempuan ini yang betul-betul cantik memakai mahkota, saya itu anak dari seorang ibu yang sempat datang kepada engkau. Anak seorang ibu yang sempat datang kepada engkau, ingin bertemu dengan aku. Kata Imam Hasan, kok kenapa jadi penampilan Anda berubah? Kata ibu Anda, katanya Anda dibelenggu. Kata ibu ente diikat, ente dirantai. Kenapa kemudian sekarang kayak begini? Jawabnya, bukan sedekah teing. Apa yang terjadi? Kata perempuan tadi, ketika aku ada di alam barzah bersama dengan 70 orang yang sama mendapatkan siksaan di alam barzah, aku bersama mereka mendapatkan siksa di alam barzah. Tiba-tiba ada seseorang datang ke pemakaman, ke kuburan, melantunkan sholawat.
Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Satu kali solawat yang dibaca oleh orang yang lewat di pemakaman kami, 70 orang yang disiksa di alam barzah, satu solawat mampu membebaskan mereka. Ditambah dengan sedekah orang tuanya sehingga dia bisa selamat dari alam barzah. Nah, sering-sering datang setiap hari Jumat kalau bisa, datang ke makam orang tua, bacakan sholawat kepadanya, bacakan sholawat sallallahu ala Muhammad di atas pemakaman. Kalau bisa berdialog dengan orang tua dengan bahasa kita. Saya sering katakan bahwa saya punya dialog khusus ketika datang ziarah setiap hari Jumat ke makam orang tua. Selesai khutbah di mana-mana mesti lari ke makam orang tua. Ketika saat datang ke makam orang tua, saya baca syair yang biasa kita baca. Pertama, doakan dulu guru-guru, kemudian doakan orang tua yang sudah wafat, baru saya mendoakan ibu yang memang sedang sakit. Datang di pemakaman, saya doakan guru saya doakan orang tua yang sudah wafat, saya doakan ibu yang sedang sakit. Apa yang saya sampaikan? Sambil kemudian berdialog dengan orang tua. Ma'assalama fi amani syaikhona, Allahu rabbirham murabbi ruhina ya Rabbana. Itu untuk guru saya. Saya sambung untuk orang tua yang sudah wafat. Ma'asyafa'a fi hadrati rabbina, Allahu rabbirham daiman abana. Ya badratim minha dhakula kamali, madayu abiru an ulaka maqami. Salla alaika Allah rabbi daiman abada ma'al ibkari wal asali. Baru untuk ibu yang sedang sakit. Ma'assalama fi amani ummana, Allahu rabbirham murabbi jismina ya Rabbana. Wasfi li ummina mardoha Rabbana, shifaan ajilan bijahina bina. Wasfi li ummina mardoha Rabbana, shifaan ajilan bijahina bina. Saya doakan semoga selamat, sehat selalu wahai guru-guru kami, murabbi ruhani kami. Saya doakan ya Allah, berikan syafaat untuk orang tua saya. Berikan syafaat, berikan kasih sayang selamanya untuknya wahai Rabbku. Doakan kemudian ibu yang sedang sakit, ya Allah, berikan keselamatan, kesehatan selalu. Dia adalah murabbi jasmaniku. Bahkan wasfi mardoha, sembuhkan penyakitnya. Wasfi li ummina, sembuhkan untuk ibuku penyakitnya. Syifaan ajilan, dengan kesembuhan yang cepat. Bijahi nabina, dengan keagungan nabi kami. Itu yang biasa saya baca sebagai komunikasi khusus antara anak dengan orang tua. Kita masing-masing punya dialog khusus dengan orang tua, punya dialog khusus dengan mereka, baik yang hidup ataupun yang sudah wafat. Insya Allah apapun yang kita ucapkan terhadap mereka, mesti mereka akan dengar kita.
sering-sering rajin ke makam orang tua, lantunkan walaupun cuma sekedar sholawat, karena orang tua butuh doa daripada anak-anaknya. Sekali lagi saya sampaikan, sekalipun orang tua tidak memiliki warisan yang cukup untuk memberikan rumah buat anak-anaknya, untuk memberikan tanah buat anak-anaknya, tetapi warisan terhebat untuk orang tua adalah anak-anaknya, yang insya Allah mereka yang selalu berbakti kepada orang tua, mendoakan orang tua, membuat orang tuanya menjadi bahagia, senang di alam barzahnya. Insya Allah Ustaz Imam Busyairi, saudara kita, orang tua kita, kemudian juga guru kita, mudah-mudahan Allah tempatkan di taman-taman surga. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf, terlalu panjang kayaknya.